Oke, suara terdengar dengan jelas, gambar, Mbak. Ya, sudah, Mas. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada pagi hari yang berbahagia ini, insya Allah kita akan diskusikan satu topik atau tema berkaitan dengan teori belajar apa saja yang mendasari desain pembelajaran, desain pesan pembelajaran. Di materi yang akan saya sampaikan ini memang nanti akan menjadi apa namanya patokan, itu adalah berkaitan dengan prinsip desain pesan pembelajaran yang pernah kita diskusikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Prof. Asri ada 5, yaitu berkaitan dengan kesiapan dan motivasi, kemudian penggunaan alat pemusat perhatian, keaktifan siswa, umpan balik, dan perulangan. Kemudian saya lanjutkan. Oke, saya mengambil beberapa teori ini, mohon nanti bisa sambil di cross check bareng-bareng apakah apa yang saya sampaikan sudah tepat atau ada yang perlu diklarifikasi. Setidaknya ada 8 teori yang kemudian saya coba eh, ambil dan analisa. Yang pertama berkaitan dengan teori behavioristik. Nah, di teori behavioristik ini sendiri memang nanti titik tekan Halo, Mas Diki. Ya, bisa diulangi, Mas. Kayaknya Oke, terlempar tadi. saya berkata tadi ya. Nah, sampai sini bukan ya? Ya, itu sampai itu. Oke, baik. Saya ulangi berkaitan dengan teori behavior ini memusatkan perhatian kita pada perubahan perilaku, di mana untuk merubah perilaku peserta didik, kita bisa melakukan penguatan atau memberikan penghukuman. Penguatan itu bisa berupa penguatan positif maupun penguatan negatif. Kemudian dalam teori biologik, pembelajaran dapat terjadi melalui proses asosiasi antara stimulus dan respon. Dalam desain pesan pembelajaran, ini dapat diterapkan dengan menggunakan teknik pembelajaran yang berfokus pada pembentukan asosiasi antara informasi yang disampaikan dengan respon atau tindakan dari belajar. Jadi memang fokusnya pada stimulus dan respon. Sehingga ketika penerapan di desain pembelajaran, sebisa mungkin ada proses asosiasi antara stimulus dengan respon. Sehingga ketika misalkan kita membuat sebuah media atau sumber belajar yang itu jadi bagian dari stimulus dan kepada anak, maka ketika ada proses asosiasi di sana, maka responnya akan semakin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya untuk teori kognitif, fokusnya ketiga hal, yaitu berkaitan dengan pemahaman, pengolahan informasi, dan memori. Nah, untuk menilai pemahaman sendiri, itu bisa dilakukan dengan elaborasi atau
eh, proses asosiasi, jadi mengaitkan antara informasi yang dimiliki oleh siswa, pengetahuan lama yang ditambah dengan pengetahuan baru, sehingga ketika misalkan kita membuat media, kita awali dari hal yang memang sudah seharusnya menjadi pengetahuan dasar, itu kita sampaikan dulu biar anak juga bisa nyambung, sehingga pesan yang kita sampaikan lebih mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Kemudian eh, untuk menguatkan memori juga bisa dilakukan dengan proses pengulangan, ya. Sehingga yang tadinya memori itu, pengetahuan itu masih berada di memori jangka pendek, kalau misalkan diulang, maka itu bisa dilanjutkan ke memori yang jangka panjang. Karena sifat dari memori jangka pendek itu yang memang sangat terbatas waktu maupun kapasitasnya. Kemudian yang berikutnya, teori kognitif juga di dalam desain pesan pembelajaran berkaitan dengan pengolahan informasi, di mana ada input, ada proses, dan ada output. Pesan pembelajaran untuk memfasilitasi ketiga tahap tersebut dengan menggunakan strategi seperti pengaturan informasi yang jelas dan terstruktur. Dengan informasi itu disampaikan secara sistematis, kalaupun materinya harus berurutan ya disampaikan dengan berurutan, tidak lompat-lompat. Pun dari tingkat kesukaran ya berarti diberikan dari yang mudah, kemudian baru naik levelnya ke yang lebih sulit. Kemudian ada proses pemberian umpan balik juga untuk mengukur sejauh mana pemahaman dari apa yang disampaikan oleh penyampai pesan, dalam hal ini guru, juga dalam rangka perbaikan dari siswa itu sendiri ketika memang ada beberapa hal atau catatan dari guru yang perlu disampaikan kepada anak. Kemudian penggunaan teknik pengingat yang efektif, penggunaan teknik untuk mengingat ini bisa melewati media-media yang memang sudah melibatkan banyak unsur, tidak hanya gambar saja misalnya atau audio saja, tapi sudah berupa multimedia, sehingga bisa membangkitkan minat, kemudian membuat anak lebih mudah memahami, bahkan ketika itu memberikan kesan positif kepada anak, akan semakin bertahan lama di memori serta didik. Nah, setidaknya ada beberapa prinsip yang dari teori kognitif yang ada dalam desain pesan pembelajaran. Yang pertama berkaitan pemrosesan informasi, seperti yang tadi saya sampaikan, harus terstruktur, berurutan, dan sistematis. Kemudian ada proses asosiasi di sana, yaitu proses asosiasi ini menggabungkan antara pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik, kemudian ditambah dengan informasi baru. Contoh misalkan ketika kita dalam matematika, saya akan menjelaskan tentang perkalian di anak SD, maka sebelum saya masuk perkalian, saya harus masuk dulu bahwa anak ini pengetahuan terhadap informasi sebelumnya berkaitan dengan penjumlahan berulang, 4 tambah 4 tambah 4 itu konsepnya sudah selesai. Setelah itu selesai, maka saya akan lebih mudah melanjutkan ke materi yang berikutnya, informasi baru, sehingga anak lebih mudah memproses asosiasi. Kemudian prinsip yang berikutnya ada keterlibatan. Ini salah satu prinsip dari kognitif. Jadi sebisa mungkin aktivitasnya berpusat pada anak, sehingga anak akan merasakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Kemudian ada penggunaan contoh. Contoh ini sangat berpengaruh juga ketika nanti pakai untuk anak-anak misalkan di usia tahap perkembangan psikologi yang masih konkret, misalkan operasional konkret, sehingga contoh itu sangat membantu, baik diwujud nyata atau dalam gambar maupun video. Kemudian untuk teori konstruktivistik,
Nah, ini hampir mirip dengan kognitif karena memang ada proses perkembangannya. Konstruktivistik ini bagian dari kelanjutan dari kognitif. Tetap ada interaksi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian di teori ini menekankan juga pentingnya pengalaman belajar, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengalaman belajar itu artinya peserta didik bisa mengaktifkan atau proses belajar itu melibatkan seluruh panca indera yang dia miliki. Hanya pendengarannya, indera perasanya, sehingga pembelajaran itu, ilmu yang mereka dapatkan bisa bertahan di dalam otak. Nah, caranya bisa banyak hal, baik itu dengan proyek, kemudian eksperimen, observasi, kemudian dengan wawancara, intinya anak terlibat langsung di dalam. Kemudian pesan pembelajaran dirancang untuk memberikan bantuan folding di rancah yang memang anak nanti dalam proses konstruksi pengetahuan itu bisa dimulai dari yang paling bawah dulu. Ketika anak belum bisa selesai di situ, maka guru bisa hadir untuk memberikan bantuan. Hanya sekedar memberikan saja atau ya bimbingan, tetapi selebihnya anak tetap harus yang lebih dominan berperan di sana. Kemudian menekankan pentingnya konteks dalam dan ketika membuat media atau belajar sudah semestinya harus dekat dengan kehidupan nyata sehingga anak tidak terlalu berpikir yang terlalu abstrak. Apalagi membayangkan sesuatu hal baru yang memang dalam dunia nyata tidak ada, maka itu akan memberikan kesulitan tersendiri. Kemudian teori berikutnya yang mendasari desain pesan pembelajaran yaitu adalah teori sosiokultural. Di mana menurut teori ini lebih menekankan kepada konteks sosial dan budaya peserta didik dalam proses pembelajaran. Artinya pengetahuan seseorang itu atau anak itu terbentuk lewat interaksi dengan lingkungannya, dengan temannya, dengan gurunya, atau dengan siapapun itu. Sehingga perlu kita pikirkan pada saat pembuatan media atau sumber belajar itu, ketika akan menyampaikan pesan itu, dilihat dulu konteks sosial yang kemarin disampaikan Pak Teddy kalau tidak salah, ada hubungannya dengan masalah demografi atau dalam penggunaan bahasa. Karena sempat menjadi perbincangan dulu di beberapa tahun yang lalu berkaitan dengan buku teks dari pemerintah yang memang itu dibuat untuk anak-anak SD seluruh Indonesia, tetapi banyak sekali model atau nama-nama yang ada di dalamnya itu adalah nama-nama yang memang tidak sesuai ketika itu diajarkan di Papua misalkan, karena tidak ada nama atau tidak ada nama Budi misalkan. Nah, ini mungkin dari konteks budaya sosial juga ada catatan tersendiri. Akan lebih baik mungkin ketika bahasanya itu juga akan disesuaikan dengan latar belakang sosial maupun budaya dari peserta didik. Di sosiokultural ini juga ada pembahasan berkaitan dengan konsep ZPD atau zona perkembangan proksimal, zone of proximal development, di mana pesan pembelajaran dapat dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara peserta didik dan pengajar atau peserta didik lain yang lebih berpengalaman. Nah, setiap orang mungkin mestinya punya ZPD yang berbeda-beda karena tergantung dari kemampuan dia bisa mencapai pada kemampuan aktual yang seharusnya dia miliki. Sehingga di ruang itu memungkinkan untuk adanya interaksi. Nah, pesan yang disampaikan pun bisa dirancang supaya bisa mengaktifkan ZPD tadi. Entah nanti akan ada instruksi untuk bekerja kelompok atau mungkin yang melibatkan interaksi antara teman atau dengan guru dengan peserta. Kemudian teori berikutnya yaitu humanistik, beberapa prinsip dalam desain pembelajaran, pesan pembelajaran yaitu memberikan pilihan kepada peserta didik yang pertama. Peserta didik diberikan otoritas,
diberikan kewenangan untuk memilih kontrol hingga munculkan kemandirian maupun kepuasan belajar. Mungkin anak bisa memilih mulai dari tema yang mana jika memang itu temanya tidak harus berurutan, atau mau menggunakan media apa, mau menggunakan permainan apa, anak diberi kesempatan untuk memilih apa yang membuatnya paling nyaman. Kemudian menekankan pada pengalaman belajar, pengalaman individu, ada penghargaan masing-masing individu, karena pengalaman berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain, sehingga ketika ia sudah merasa dihargai, maka muncul koneksi emosional dan menguatkan motivasi belajar bagi yang bersangkutan. Kemudian teori humanistik, masih lanjutannya, prinsipnya yang berikutnya adalah fokus pada kebutuhan individu. Hampir mirip dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang memang sekarang sedang marak dipraktekkan di sekolah-sekolah. Dalam desain pembelajaran, desain pesan pembelajaran, fokus pada kebutuhan individu ini menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu dapat membantu memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dan meningkatkan motivasi belajar. Kemudian memberikan umpan balik, ini hampir sama dengan di awal, ini juga bagian dari prinsip desain pembelajaran. Umpan balik harus diberikan ya oleh guru untuk menguatkan rasa percaya diri. Ketika anak misalkan sudah menjawab dengan benar, perlu kita berikan apresiasi. Atau ketika memberikan soal, perlu juga langsung muncul koreksi jawabannya benar atau salahnya, sehingga anak oh ada respon atau timbal balik dari soal yang dia kerjakan, sehingga tentu akan memberikan motivasi untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal yang berikutnya. Kemudian memperhatikan aspek emosional dalam desain pesan pembelajaran, memperhatikan aspek emosional seperti motivasi, minat, empati, dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta di dalam umum. Oke, berikutnya untuk kecerdasan ganda, beberapa contoh strategi yang dapat digunakan dalam desain pesan pembelajaran. Kalau kita melihat dari 8 kecerdasan yang ada, yang pertama, ketika berkaitan dengan kecerdasan linguistik, maka pesan pembelajaran dapat disusun dengan memanfaatkan kata-kata yang tepat, mungkin diperbanyak bacaannya, atau sumber belajar yang berupa buku, teks, itu mungkin bisa diperbanyak untuk memfasilitasi anak dengan kecerdasan linguistik. Kemudian dengan kecerdasan logis matematis, maka pesan pembelajaran dapat disusun dengan memanfaatkan logika atau konsep matematis, hubungan antar sebab akibat misalkan. Nah, ini bisa diambil dengan memanfaatkan kecerdasan prinsip kecerdasan logis matematis. Kemudian untuk visual, pesan bisa disampaikan dengan memanfaatkan diagram atau konsep-konsep dari materi yang itu bisa divisualisasikan supaya anak bisa lebih menerima pesan yang disampaikan oleh. Kemudian kinestetik, ya, pembelajaran dapat disusun dengan memanfaatkan permainan games yang melibatkan seluruh anggota tubuh, sehingga anak merasa kebutuhannya benar-benar terpenuhi. Dengan simulasi, bermain peran, eksperimen, atau yang lainnya. Kemudian untuk yang kecerdasan musikal, pesan pembelajaran dapat disusun dengan memanfaatkan musik, lagu, dan ritme untuk memperkaya pengalaman belajar. Dan tentu bisa juga untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Pesan pembelajaran dapat disusun dengan memperkaya pengalaman belajar dengan kegiatan yang melibatkan interaksi sosial seperti diskusi atau proyek tim. Kemudian untuk yang intrapersonal,
pesan pembelajaran dapat disusun dengan memperkaya pengalaman belajar dengan kegiatan yang memperkuat si diri, pemahaman, jadi lebih ke dalam komunikasi antara si anak dengan dirinya sendiri. Kemudian ada kecerdasan naturalis, disusun dengan memanfaatkan lingkungan alam, bahan-bahan alami untuk memperkaya pengalaman belajar seperti observasi lingkungan dan eksperimen di alam. Yang terakhir, prinsip untuk yang cybernetik itu adanya umpan balik yang sama, kemudian adanya kontrol sama dengan di teori kognitif, jadi ada kebebasan anak untuk menentukan pilihan sendiri. Kemudian ada komunikasi, ya, karena komunikasi ini bagian dari pembelajaran, ya, proses belajar, maka pesan-pesan yang akan disampaikan mestinya harus jelas dan jelas dalam hal tujuan dan target mungkin yang harus dipahami oleh peserta didik. Kemudian ada pengaturan di sini dalam pesan pembelajaran, penting untuk mempertimbangkan pengaturan yang tepat untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Kemudian untuk neuroscience, prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam desain pesan pembelajaran. Yang pertama yaitu menggunakan metode belajar aktif. Kemudian ada menggunakan multisensori. Nah, maksudnya adalah dalam desain pembelajaran dapat membantu anak ketika sensor-sensor yang dilibatkan, misalkan sensor penginderaan lewat mata, misalkan lewat visual, telinga lewat video, dan lain sebagainya. Kemudian berikan pemilihan, misalkan topik mana yang mau dipilih, kemudian berikan umpan balik sama seperti sebelumnya. Kemudian konteks yang relevan, ya seperti masalah-masalah yang ada diangkat dari kehidupan nyata. Kesimpulannya, dari sekian banyak teori belajar itu memang tidak ada yang ideal ketika diterapkan seutuhnya dalam desain pembelajaran. Namun kombinasi atau kehadiran mereka yang saling melengkapi itu dapat memperkuat efektivitas pesan. Selain itu, selain hanya mempertimbangkan teori belajar, desain pesan pembelajaran juga perlu untuk mempertimbangkan karakter individu yang belajar, seperti gaya belajar, level pemahaman, serta konteks dan tujuan pembelajaran yang disampaikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika waktunya terlalu lama. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Yasin. Ya, terima kasih Mas Diki yang menyampaikan terkait desain pembelajaran. Secara umum banyak banget ya